Wasallam. Jadi hak saya yang Bapak Ibu harus tunaikan ada 6. Haknya Bapak Ibu yang harus saya tunaikan ada 6. Apa itu? 1. Bila kau bertemu dengannya, ucapkan salam. Ucapkan salam. Yang kedua, bila mereka mengundangmu, penuhi undangannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini materi kita ini. Apa yang ketiga? Wa idastamsahaka fansah lahu. Apabila mereka dia meminta nasihat kepadamu, nasihati dia. Jadi kalau ada orang datang kepada kita, ya tolong saya dinasihati bagaimana rumah tangga saya ini, solusinya apa ya? Ya, nah maka kita harus berikan nasihat sesuai dengan kemampuan kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, bila dia bersih lalu dia mengucapkan tahmid alhamdulillah, maka ucapkanlah doa semoga Allah memperoleh rahmat. Yarhamukallah. Itu kalau yang bersih laki-laki. Kalau yang bersih wanita, yarhamukillah. Itu kalau bersihnya 1 kali. Kalau bersihnya lebih dari 1 kali, karena ada orang itu bersih di pagi hari, flu pagi ada, atau alergi. Itu kalau bersihnya lebih dari 1 kali, bukan yarhamukallah, bukan, tetapi syafakallah. Kalau laki, kalau perempuan bersih terus, syafakillah, semoga Allah menyembuhkan. Itu ya, jadi dibedakan. Ustaz, nah kalau yang bersih orang bisu, tunawicara, dia gak bisa ngomong, maka katanya para alim ulama, lihat pergerakan bibirnya. Kalau dia bersih, bibirnya bergerak meskipun kita tidak mendengarkan, karena dia bisu, ucapkan yarhamukallah. Lah kalau misalnya orang bersih gak baca alhamdulillah, tidak didoakan yarhamukallah. Kalau yang bersih orang Nasrani, Ustaz, orang ahlul kitab, dia kalau ucapkan alhamdulillah fasih, alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal Nasrani, apakah boleh kita ucapkan yarhamukallah? Tidak boleh. Terus yang kita doakan doa yang nomor 2, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberimu hidayah dan memperbaiki keadaan. Sebagaimana di dalam riwayat Abu Dawud, ada orang Yahudi bersih, lalu dia membaca alhamdulillah di dekat Nabi. Dia kepingin didoakan yarhamukallah, semoga Allah merahmati. Maka Nabi tidak mendoakan yarhamukallah, justru Nabi mendoakan yahdikumullah, semoga Allah memberimu hidayah. Masih sebenarnya orang itu. Jadi ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu sekalian, tidak boleh mendoakan rahmat, tidak boleh mendoakan ampunan kepada orang kafir, tak boleh. Tapi kalau doa hidayah itu boleh. Sekalipun itu orang tuanya, tak boleh didoakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma, tak boleh. Tetapi kalau doa hidayah selama mereka masih hidup, ya Allah berikan mereka hidayah agar mereka masuk Islam, boleh. Tapi kalau sudah meninggal dunia, ya tidak ada doa sama sekali, karena matinya bukan mati dalam keadaan seorang muslim. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu. Terus yang kelima, bila dia sakit, kunjungi dia. Itu hanya muslim. Kalau sakit, dijenguk. Yang keenam, bila dia meninggal, ikutilah mengantar jenazahnya ke penguburan, menyolatinya, mengantarkannya sampai ke penguburan, ikut prosesi jenazahnya. Nah itu. Ustaz, boleh nggak orang kafir non muslim yang meninggal kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Boleh, boleh, karena innalillahi itu nggak ada kaitannya dengan doa. Muslim nggak muslim boleh kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, itu yang pertama. Sekarang kita masuk materi yang nomor 2, definisi marah. Apa marah itu? Definisi marah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, saya akan sampaikan beberapa fatwa di antara para ulama. Di antaranya adalah yaitu apa yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Fathul Bari di juz yang ke-10 halaman 630
39. Apa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah? Marah adalah gejolak hati untuk menolak bahaya yang akan menimpanya. Gejolak hati untuk menolak bahaya yang akan menimpanya, atau membalas gangguan yang ia dapat setelah kejadian, yaitu namanya marah. Jadi dia diganggu, lalu dia hatinya bergejolak, lalu di dalam hatinya itu dia ingin menolak bahaya itu, maka itu namanya marah. Atau ingin membalas apa yang orang perlakukan kepada dirinya, nah itu namanya marah. Ya, ingin membalas. Ya, marah bisa berimbas pada perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Imbasnya banyak marah itu. Contohnya membunuh, memukul, ya, atau perkataan yang diharamkan seperti tuduhan, ya, cacian, perkataan kotor, jorok, keluar semua. Nah, itulah ekspresi daripada marah. Nah, itu intinya itu adalah yaitu gejolak hati. Hatinya nggak tenang, ya, gejolak hati, mangkal, gejolak hati, yaitu untuk menolak bahaya yang akan menimpanya atau membalas gangguan. Ini menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan kata Imam As-San'ani beda lagi. Imam As-San'ani rahimahullah di dalam kitab Subul Salam di juz yang keempat halaman 352, marah itu adalah yaitu pergolakan jiwa yang terlihat pada jasad untuk membalas sesuatu. Biasanya kelihatan orang marah itu, ya, misalnya raut wajahnya berubah, matanya memerah, uratnya menegam, itu ya, seperti itu. Nah, kelihatan. Jadi pergolakan dalam jiwa yang biasanya terlihat pada jasad untuk membalas sesuatu, ya. Baik, biasanya itu ya itu tadi yang saya contohkan itu ya, matanya merah, wajahnya merah. Makanya Rasul itu kalau marah bisa diketahui oleh Aisyah radhiyallahu anha saat wajah beliau itu berubah. Itu berarti tanda marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti saya kasih contoh-contoh marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi itu definisi marah. Sekarang kita akan lihat materi yang nomor 3, keutamaan orang yang menahan amarah. Keutamaan orang yang menahan amarah. Ada 7 Bapak Ibu. 7 keutamaan orang yang suka meredam amarah. Orang yang tidak kamuan. Nah, itu ya. Itu keutamaannya ada 7. Yang pertama adalah keutamaan orang yang menahan amarah. Itu salah satu sifat orang beriman. Ciri orang beriman itu gak kamuan, tidak suka marah. Ciri orang beriman. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan di dalam Al-Quran. Suratnya nomor 42 Asy-Syura ayatnya 37. Surat 42 ayat 37. Saya bacakan ya. Saya bacakan ayatnya. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma 'indallahi khairu wa 'abqa lil ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun walladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha wa idza ma ghadibu yaghfirun. Artinya, maka sesuatu apapun yang diberikan kepadamu itu adalah kenikmatan hidup di dunia, dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan kecil, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf.
Jadi cirinya orang beriman itu suka memberi maaf, meredam amarah. Mohon maaf ini Bapak Ibu, harus saya sampaikan juga Bapak Ibu, ada 3 amalan. Ada 3 amalan yang pahalanya itu no limit, tidak ada angkanya, nggak ada. Semua amal kebaikan ada angkanya. Contoh, Bapak Ibu sholat berjamaah di masjid, berapa kali pahalanya? 27 kali lipat, lebih baik daripada sholat di rumah. Panjenengan sholat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali dibanding sholat di masjid-masjid yang ada di muka bumi ini. Panjenengan sholat di Masjid Nabawi, pahalanya 1000 kali lipat dibanding sholat di masjid-masjid yang ada di muka bumi ini. Panjenengan sholat di Masjid Al-Aqsa, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Palestina, itu kata Nabi seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Jelas pahalanya ada, pahalanya. Orang kalau zakat dilipat gandakan sekian, ada. Tetapi ada 3 amalan yang pahalanya itu kata Allah tanpa batas. No limit, nggak ada angka, nggak ada. 3, cuma 3, nggak lebih dari 3. Apa itu Ustaz? Amalan yang pahalanya no limit, nggak ada batasnya. Yang pertama puasa. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "As-siyamu li wa ana adibi." Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Gak ada angkanya, gak ada. Puasanya benar, pahalanya bagus. Puasanya kecampuran sama dusta, menghibah, membicarakan aib orang, ya tentunya pahalanya atau bahkan berkurang, bahkan tidak mendapatkan pahala sama sekali. Sia-sia puasanya, hanya merasakan lapar dan haus saja. Jadi yang pertama puasa ya, saum. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, amalan yang pahalanya tanpa batas, no limit. Yang kedua adalah sabar. Orang sabar itu pahalanya tanpa batas. Ya, itu disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zumar. Sebenarnya ini semuanya ada dalil-dalilnya. Saya persingkat saja karena materi kita masih jauh. Yang nomor 3 adalah ada kaitannya dengan yang saya sampaikan ini. Yang nomor 3, amalan yang pahalanya no limit adalah suka memaafkan orang, memberi maaf, bukan minta maaf. Orang minta maaf itu mudah Bapak Ibu, mudah. Kita kalau salah, Pak minta maaf ya, barangkali saya ada salah, enak, enteng. Apalagi zaman sekarang kalau minta maaf, kalau waktunya Idul Fitri itu gimana itu? Mas, kosong-kosong ya? Oh, lihat kosong-kosong. Enaknya kalau minta maaf ya. Kosong-kosong ya, bisa kipas ya, ada susah ya, enak. Tetapi orang yang memaafkan orang yang suka menyakiti kita berat. Makanya di dalam Al-Quran itu bahasanya selalu memberi maaf, bukan minta maaf. Bapak Ibu gak akan pernah menemukan ayat di Quran mintalah maaf, gak ada. Semua isi Quran maafkan. Khudil afwa, jadilah pemaaf, berikan maaf kepada orang lain. Banyak ayatnya, banyak. Salah satunya ini, apabila mereka marah, mereka memberi maaf, bukan minta maaf. Oleh karena itu, karena apa? Karena derajatnya lebih tinggi. Memang kalau kita salah kita harus minta maaf. Tetapi yang paling mulia itu adalah orang yang memaafkan atas apa yang dilakukan oleh orang kepada kita. Baik, karena itu yang paling berat. Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama ya, keutamaan marah merupakan salah satu sifat orang beriman. Nomor 2, keutamaan menahan amarah yang nomor 2 merupakan salah satu sifat atau ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah. Orang-orang yang bertakwa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, yang akan mendiami surga. Oh, lengkap. Saya ulang ya. Keutamaan orang yang menahan amarah yang nomor 2 adalah salah satu ciri atau salah satu sifat orang yang bertakwa yang dicintai oleh Allah yang akan mendiami surga. Itu kalau suka menahan amarah. Makanya jangan kamuan. Ya. Mana dalilnya? Dalil Al-Quran. Suratnya nomor 3 Ali
Imran ayatnya 133. Ayo, 133 dan 134. Allah berfirman, Ali Imran 133 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, bersegeralah kamu dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhan dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Saya lanjutkan, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sepi. 1, 2, orang-orang yang menahan amarahnya. 3, dan memaafkan kesalahan orang. Terus Allah menyukai, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jelas sekali, orang yang suka menahan amarah, mudah memaafkan kesalahan orang, itulah ciri orang bertakwa yang dicintai oleh Allah dan mendiami surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya, Bapak Ibu. Ini yaitu keutamaan yang nomor 2. Keutamaan yang nomor 3. Orang yang suka menahan amarah termasuk kategori orang yang kuat secara syar'i. Orang yang kuat secara syar'i. Orang kuat itu Bapak Ibu bukan orang yang pandai bergulat, yang badannya kekal kayak binaragawan. Bukan. Itu bukan orang kuat. Ya, bukan orang kuat. Orang kuat itu adalah orang yang mampu menahan amarah. Sekalipun dia mampu untuk meluapkannya sama istri, lalu sudah angkel, jengkel, perbuatannya istri bikin suami jengkel, sudah kecewa suami karena sudah sering kali dinasihati ya tetap tidak mau berubah, jengkel. Itu kalau dia mampu meredam amarah, lisannya dijaga, tangannya dijaga, menahan diri untuk meluapkan sesuatu dari yaitu amarahnya, itulah ciri orang yang kuat. Makanya betul katanya Allah terkait masalah suami istri, betul sekali kata Allah. Apa firman Allah dalam Al-Quran? Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, Bapak Ibu, kalau tidak salah ayatnya itu ayat yang ke-19. Nah ini tolong bagi bapak-bapak terutama ini, terutama ini ya, perhatikan, saya bacakan ayat-ayat terakhir. Ayat-ayat terakhir An-Nisa 19. An-Nisa ayat 19. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Apa artinya? Perhatikan, saya artikan. Jika kalian tidak menyukai mereka para istri, kalau kalian sudah benci karena perangai istri, kalian laki-laki sudah gak suka perilakunya istri, benci, mangkel dengan perbuatan istri, apakah dipulangkan ke rumah orang tuanya? Bukan. Apakah dikembalikan ke papa mamanya? Bukan. Apa ditalak? Bukan. Lihat kata Allah ayat berikutnya. Apa kata Allah? Maka bersabarlah. Ini loh, tolong dibuka ayat-ayatnya. Apa kata Allah? Kalau kau sudah mangkel sama istrimu, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu tetapi itu baik untuk dirimu, atau sebaliknya kamu menyukai sesuatu tapi itu hakikatnya gak baik untuk dirimu. Oh, kita gak tahu, bisa jadi istri yang bikin kita jengkel ini adalah sosok seorang istri yang Allah pilihkan untuk kita dan itu baik untuk kita. Makanya betul katanya Nabi dalam hadisnya, ingat kebaikannya, lupakan kesalahannya. Gak ada manusia sempurna, tak ada gantian tak letak. Gak ada manusia sempurna. Kita punya aib. Bapak-bapak bukan malaikat, ibu-ibu bukan bidadari. Gak ada manusia sempurna. Kita semua punya aib. Sabar. Ya, ngapain pakai ngomong kasar sama istri? Ya misalnya, otakmu ya putus, astagfirullah.
Apalagi kalau marah, semua keluarganya istri dihabis semua. Ini papamu sama mamamu itu. Waduh. Bukan suami yang baik seperti itu. Bukan suami yang baik. Bukan suami soleh. Ya. Marah-marah boleh, tapi marah sewajarnya. Di mana marah yang wajar itu? Tunjukkan sikap marah yang baik. Contohnya di boikot, dihajar. Bukan dihajar, dihajar. Hajar itu boikot. Apa yang boikot? Ini diajak ngomong. Sebagaimana Nabi marah sama istri-istrinya, Nabi diajak ngomong. Dan istrinya tahu kalau Nabi lagi marah, selesai. Daripada mulutku ini diajak ngomong misalnya, "Loh kamu kok ada?" "Ya tadi ya." "Loh ngomongnya kok singkat-singkat?" "Ya sabar ya, sabar, sabar." Gitu ya. Aku lagi gak enak hati. Ya, daripada mulutku ngomong kasar, daripada hatimu sakit, mending aku jaga lisan. Biarkan, berikan aku ruang, berikan aku waktu untuk supaya hatiku tenang. Lu aku salah apa? Salah. Biasanya kan terus. Itu aku salah apa? Terus itu ya, terus itu. Ya. Nah, makanya kita sabar. Sama bedodok. Iya. Ya, berdoa saja, ya Allah berikan aku istri yang soleh. Ya. Seperti itu ya Allah, aku beri kepada dari seorang istri yang menyebabkan rambutku putih sebelum waktu. Itu Pak, ada doanya itu. Kita lanjutkan. Jadi kembali ke materi kita yang ketiga ya, orang yang menahan amarah itu adalah termasuk ciri orang yang kuat secara syar'i. Mana dalilnya? Dalilnya yaitu di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 2750. Saya bacakan aja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bis-sur'ah. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukanlah orang yang kuat itu yang pandai bergulat. Orang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat. Akan tetapi orang yang kuat itu adalah yang mampu menahan jiwanya ketika marah. Itu orang kuat. Jadi meskipun badan itu kecil, kurus, ya tak berdaging, itu kena angin ke kanan miring ke kanan, ya. Kena angin ke kiri miring ke kiri, saking kurusnya orang. Tapi sabar sama istrinya, sabar sama anak-anaknya. Lisannya tidak pernah marah, mengucapkan kata-kata yang buruk, enggak, sabar. Itu orang kuat. Itu orang kuat. Tapi kalau ada badan kekar, ya pandai silat, pandai bergulat, atletis, binaragawan, terus suka kamuan, ya, darah tinggi katanya ibu-ibu gitu ya. Kalau dinasihati istrinya, Bapak, aku tadi di pengajian itu katanya orang itu katanya harus meredam amal. Apa kata suaminya? Waro, Ustaz nih, waro. Ustaz tuh mau ngaji ya. Ustaz mau ngaji ya. Orang sombong itu menolak kebenaran, menganggap remeh orang lain. Siapa yang dia? Umurnya jauh lebih tua daripada saya. Siapa dia? Menolak kebenaran, menganggap remeh orang. Itu ciri orang sombong. Katanya Rasulullah, batul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Ada seorang suami itu begini, nggak bisa dinasihati istrinya. Nah, maka ya harus sabar istri. Ya, menahan amarah. Nah, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu ciri orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarah. Nomor 4, di akhirat. Nah, ini menarik ini. Anjir ini yang nomor 4 ini. Ya. Itu. Di akhirat, orang yang suka menahan amarah itu di akhirat akan disuruh memilih bidadari sesuka hatinya. Seberapa banyak yang dia mau, terserah. Berapa bidadari yang dia mau, suruh milih. Ajib apa deh? Ya ajib lah, ya. Bapak Ibu sekalian, mana dalilnya? Dalil disebutkan yaitu di dalam hadis riwayatnya Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 2753 dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man qadama ghairan fa huwa qadirun ala an yunfidahu." Barang siapa yang dapat menahan
Ya'arahullahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Maka pada hari kiamat Allah akan memanggil orang itu di antara seluruh para makhluknya, hatta yukhayyirallahu minal huril aini ma syaa. Maka hingga ia akan dipersilahkan untuk memilih bidadari sesuai sesuka hatinya. Dia disuruh memilih bidadari sesuka hatinya, berapapun jumlahnya. Masya Allah. Ya, ini orang kalau suka menahan amarah. Ya. Nomor kelima, dijauhkan dari murka Allah. Orang itu kalau suka menahan amarah dijauhkan dari murka Allah. Dalilnya adalah di dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2747 dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, salah seorang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu orang itu bertanya kepada Nabi, ya, dullani ala amalin yudkhiluni al jannah, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang bisa memasukkan aku ke surga, bisa memasukkan aku ke surga. Apa kata Nabi? Nabi SAW menjawab, la taghdab walakal jannah, jangan marah maka untukmu surga, jangan suka marah bagimu surga. Gitu ya. Makanya keutamaan yang ke-6 adalah masuk surga. Yang ke-7 terakhir, maaf, masuk surga. Tadi 5, sekarang ya. Tadi nomor 5 itu apa nomor 5? Dijauhkan dari murka Allah. Oh, dijauhkan dari murka Allah. Baik. Maka yang nomor 5 dijauhkan dari murka Allah itu dalilnya yaitu Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2747. Redaksinya beda. Begini redaksinya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuba'iduni min ghadabillahi azza wa jalla?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang bisa menjauhkan aku dari murka Allah? Apa amalan yang bisa menjauhkan aku dari murka Allah? Beliau menjawab, la taghdab, jangan marah. Sedangkan nomor 6 sekarang, ya, nomor 6, orang kalau suka menahan amarah masuk surga. Amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Dalilnya yang tadi kami baca, berarti kebalik tadi ya, yaitu dalilnya riwayat At-Tabrani dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 2749 dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang menemui Nabi lalu bertanya, dullani ala amalin yudkhiluni al jannah, wahai Rasulullah, tunjukkan aku sebuah amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Maka Nabi menjawab, la taghdab walakal jannah, jangan suka marah maka bagimu surga. Sekarang yang terakhir, yang ke-7, betul? Yang ke-7, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga dari syaitan dan haram masuk neraka. Allah akan menjaga hamba tersebut dari syaitan dan Allah haramkan masuk neraka. Kamu mungkin masuk neraka. Dalilnya mana? Saya akan bacakan perkataannya Hasan Al-Basri rahimahullah. Siapa lagi Ustaz Hasan Al-Basri? Hasan Al-Basri ini adalah seorang tabi'in yang wafat tahun 110 Hijriah. Usia wafatnya 88 tahun. Kenapa kok disebut tabi'in? Karena hidupnya di zaman para sahabat. Jadi beliau tidak ketemu Nabi. Nabi sudah wafat. Nah itu namanya tabi'in. Karena beliau hidup di masa sahabat. Kalau sahabat itu beda, ketemu Nabi dan beriman dengan apa yang Nabi bawa dan matinya dalam keadaan membawa ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sahabat. Meskipun dia nggak bisa lihat Nabi karena matanya buta, misalnya seperti muadzzinnya Rasul, yaitu Ibnu Ummi Maktum, matanya buta, itu termasuk sahabat. Meskipun nggak bisa lihat raut wajahnya Nabi, tapi kan hidup di zaman Nabi, ketemu Nabi, meskipun nggak lihat wajah Nabi, meninggal dalam
Islam, itu namanya sahabat. Sebab ada di zaman Nabi, tiap hari ketemu Nabi, lihat Nabi, tapi matinya kafir, maka dia bukan sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib, ini bukan sahabat, meskipun tiap hari ketemu Nabi. Ya, kita lanjutkan. Itu perkataannya Hasan Al-Basri rahimahullah. Apa kata beliau? 4 perkara kata beliau. Ada 4 perkara. Ini saya ambil dalam kitab Jami'ul Ulum Al-Hikam. Jami'ul Ulum Al-Hikam di juz yang pertama halaman 368. Begini katanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. 4 perkara barang siapa yang ada pada diri seseorang. 4 perkara barang siapa yang ada pada diri seseorang, Allah akan menjaganya dari syaitan dan Allah haramkan masuk neraka. 4 perkara dijaga dari syaitan dan haram masuk neraka. 1, orang yang mampu menahan jiwanya ketika berharap. Maksudnya yaitu tidak orang yang tidak suka berangan-angan. Ya, itu orang yang mampu menahan jiwanya ketika berharap. Yang kedua, takut di sini maksudnya adalah takut kepada Allah, takut dari dosa. Yang ketiga, bernafsu. Jadi orang yang bisa menahan jiwanya dari hawa nafsu. Yang terakhir, yang keempat, orang yang mampu menahan amarah. Mampu menahan amarah. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 4, materi nomor 4. Tinggal satu lagi kita akhiri. Yang nomor 4, Bapak Ibu sekalian, macam-macam jenis-jenis marah. Ternyata Bapak Ibu, marah itu dibagi menjadi 2, Bapak Ibu. Ada marah itu yang tercela, hukumnya haram. Dan yang kedua, ada marah itu yang terpuji. Marah yang terpuji. Kok bisa marah itu ada yang terpuji? Sebentar ya. Sekarang saya jelaskan dulu. Yang pertama, apa tadi yang pertama? Macam marah yang pertama, marah yang tercela. Yaitu marah yang tercela adalah yang masuk kategori ini. Marah yang tercela itu kategorinya ada 4. Di antaranya adalah marah dalam perkara duniawi. Marah dalam perkara duniawi itu marah yang tercela. Masalah duniawi aja dibikin ribut. Ya, mau marah ke masalah duniawi. Contohnya ini ya, kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya seperti misalnya ada tetangga parkirnya menutupi pagar rumah kita sudah marah-marah. Ya, terus misalnya tetangga kalau buang sampah seenaknya bukan ke sampahnya, dia kalau buang sampah ke sampah kita, ya tetap sampah kita, jadi sampahnya itu bersih. Dia kalau buang sampah itu ke rumah kita. Kenapa? Karena nggak mau bayar iuran sampah. Karena nggak mau bayar iuran sampah, makanya kalau ada petugas datang selalu kosong. Tapi dia kalau punya sampah dibuang ke tetangganya. Kita yang tahu itu nggak usah marah. Masalah duniawi aja kok ribut. Sampai itu yang tarik, nggak usah. Mobil ditotol dari belakang lecet, ya sudah marah-marah di jalan. Matamu udah ngapain masalah dunia aja ya. Makanya di Arab Saudi itu saya kalau lihat itu, saya lihat itu ya di sana itu ya, kotor jelas, kecal rusuknya itu. Gesekan orang sana kan ada yang sabar, yang kalau pengen kamu mengendarai nggak sabar di sana. Ya makanya di sana nggak ada mobil bagus, mesti lecet-lecet, mesti besok-besok. Mobil bagus ini, mobil Eropa bagus-bagus, mesti besok. Ya di sana ya. Nah, tabrak, apa ini kena spion, pecah. Itu bukan itu tak pikir. Kasar, kasar. Jadi gue waduh, spekter ini kayaknya. Dalam hati ini ya. Waktu itu saya nanya ya, Bapak ini saya nyewa taksi, bagus taksinya, Camry waktu itu kalau nggak salah. Karena ini aduh pecah lagi kaca wah rame. Assalamualaikum, waalaikumsalam lagi. Tas. Meredam ya. Assalamualaikum lagi. Ini coba di Indonesia kurang aja. Ayo, beli KTP polisi. Waduh, udah berapa itu repot itu jelasnya. Sana enggak. Ya, saya tanya sama supirnya, "Kif ya Syekh, muskilah?" Nah, muskilah ada dunia Ustaz. Ada dunia, ini dunia Ustaz.
Oh, ngapain marah? Masalah-masalah dunia nggak usah ribut. Istri nggak masak, tapi ribut. Masak bro, nggak masak. Ini nggak masak, saya ini nggak masak. Terus ya apa makan? Lama banyak. Ayo setelah taklim ini jadi suami sabar. Gak usah marah kalau istri. Masa di rumah ada kufur loh. Ilmu tingkat tinggi. Ilmu tingkat tinggi lagi. Ini marah masalah duniawi. Ya, seperti itu. Jadi nggak perlu kita marah. Ya. Terus kemudian apa ini? Yang kedua, contoh yang kedua, marah dalam hal yang tercela loh ya. Contohnya, marah yang tidak pada tempatnya. Marah yang tidak pada tempatnya. Kan ada orang itu bawaannya itu marah, terus bangun tidur itu sumpah, suntuk hati dibawanya kepingin orang ini tidak pada tempatnya, ya, padahal tidak ada. Terus marah yang bukan untuk kebenaran, nggak boleh, kok boleh? Ya. Marah yang bukan untuk kebenaran, bela yang salah, bayangkan. Ya, seperti itu. Ini marah yang tercela tentunya. Seorang imam, ya, imam yang mengikuti sunnah, imam sholat mengikuti sunnah, mungkin yaitu cuitannya di media sosial, yaitu amar ma'ruf nahi munkar terkait masalah-masalah akidah misalnya, terus ada pihak yang tidak terima, nah kok malah justru dimusuhi, malah dipukul, bayangkan, ditampar dengan keras. Itu jelas itu kalau saya lihat di YouTube itu ya. Loh, yang kayak begini ini marah bukan untuk membela kebenaran yang seperti ini. Ya, seperti itu, kajian dibubarkan, yang marah melotot matanya, ya, tapi orkestra jalan terus, ya, seperti itu. Nah, jadi yang kayak begini, ini marah yang tercela. Nah, kita yang seperti itu sabar, nggak usah marah, ya. Itu baik. Terus marah hanya mengikuti hawa nafsu, ya. Misalnya contohnya adalah kesebelasan kesayangannya kalah, marah-marah. Wah, si pelatih ini bodoh banget. Ini pengen tempe, itu marah-marah ini gara-gara kalah, gitu ya. Ngapain marah-marah? Gak usah, sabar, ya, seperti itu. Jadi ini marah perkara-perkara duniawi, bukan pada tempatnya. Ya, baik, kita lanjutkan. Sekarang marah yang terpuji. Nah, ini marah yang terpuji adalah marahnya karena Allah untuk membela kebenaran. Marahnya karena Allah untuk membela kebenaran. Ya. Jadi marahnya itu karena ada pelanggaran syariat, maka dia marah. Seperti itu. Ya. Itu boleh marah, boleh. Dalilnya mana? Saya tunjukkan ini. Riwayatnya adalah Muslim, dalam Sahih Muslim. Nomor aslinya, saya tunjukkan nomor asli dulu. 2327, 2327, atau nomor cetakan terjemahan kitab yang ada di samping saya ini, nomor 2153. Begini, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yaitu berkata, ketika ditanya tentang marahnya Rasul, apa kata Aisyah? Lihat, Aisyah mengatakan tentang marahnya Rasul, wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi illa an tuntahaka hurmatullahi ta'ala fayantaqima lillahi azza wa jalla biha. Artinya, Rasulullah SAW tidak pernah menghukum bagi dirinya kecuali jika kehormatan Allah dilecehkan, maka beliau menghukum karena Allah. Maksudnya begini, beliau itu tidak marah, beliau tidak pernah marah kecuali marahnya Nabi kalau kehormatan Allah itu dilecehkan. Nah, kita juga begitu, kalau kehormatan Allah dilecehkan, kehormatan Rasul diolok-olok, ya, fisiknya dihina, ya, maka misalnya ada lagi, misalnya yaitu rumah Allah misalnya dilecehkan, ya, itu ya harus marah. Tetapi
pemimpin kita, siapapun dia. Jadi nggak ada yaitu kemudian turun ke jalan yang ganggu hak orang lain sehingga banyak orang yang terganggu terzalimi jalannya dan seterusnya perlu ya marah mereka yang menuntut gaji naik pada hari buruh atau apa melakukan demo besar-besaran ya Allah, belum lagi melakukan kezaliman yang lain dan seterusnya ya. Saya pernah yang seperti ini Bapak Ibu, terus terang saya sampaikan terus terang. Jadi suatu saat ada demo, dan saya ini ada taklim. Taklimnya itu nggak ada zuhur di masjid. Kalau nggak salah pada waktu itu di jalan Ebong Terguli, daerah Ebong Terguli. Lah ini saya perjalanan, ayatnya ya Allah, ya mau nggak mau saya terus menyelip. Dan yang saya selip itu juga ada posisi yang enak untuk nyelip. Itu saya nggak terima, diselip itu nggak terima. Itu dengan kayunya atau apa, mobil saya dipukul. Iya, dipukul, pecah itu sepion kiri pecah, nah, ya Allah, ya, saya bukan, saya mau taklim, izinkan saya, karena ini kami buru-buru dan perjalannya, ayo, nggak bisa, ya sabar, saya telepon Afwan, saya datang, nggak bisa, ya sudah Ustaz, di cancel, sampai di cancel kajian. Kenapa? Karena nggak memungkinkan di belakang mereka di bawah. Jalan satu-satunya akses ke situ, nggak bisa putar balik. Dan jadi apa darullah, kita mau marah di seorang muslim, saudara kita yang baca syahadat, kita mau ngolok itu saudara, caci maki saudara kita dosa besar. Sabar. Kita doakan ya Allah, berikan hidayah kepada diriku ya Allah, dan berikan hidayah kepada saudara-saudara. Selesai itu yang bisa kita lakukan. Ya, sabar ya, sabar itu saudara kita juga. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam hari ini marah itu untuk membela kebenaran itu boleh ya. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Contohnya apa Ustaz? Contohnya ada nggak? Ada. Misalnya nih disebutkan dalam beberapa hadis Nabi marah karena bacaan imam yang terlalu panjang. Marah Nabi. Hadisnya ada di sini Bukhari. Sudah saya bawa ini Bukhari. Nomor cetakan aslinya nomor 90. Kalau di nomor ini cetakan terjemahan nomor 70. Saya akan intipkan aja ya nomor 70 Sahih Bukhari nomor 70. Nabi marah gara-gara Nabi marah kepada seorang imam yang bacaannya itu terlalu panjang. Jadi begini, dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan seseorang mengadu kepada Rasulullah, katanya, ya Rasulullah, hampir saja aku tidak mampu sholat berjamaah. Jadi dia nggak mau sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Karena si fulan yang menjadi imam itu memanjangkan sholatnya bersama kami. Katanya Abu Mas'ud, saya belum pernah melihat Nabi sangat marah waktu ngajar seperti marahnya di hari itu. Sampai beliau, para jamaah semuanya, janganlah Anda sekalian menjauhkan orang dari sholat berjamaah. Siapa yang mengimami sholat, hendaklah dia memendekkan sholatnya. Karena di antara mereka para makmum ada orang yang sakit, ada orang tua kondisinya lemah, dan ada orang yang punya hajat setelah sholat melanjutkan pekerjaannya. Tolong hargai, jangan jadi fitnah. Marah betul sama imam itu, sampai banyak orang yang gak mau jamaah karena dia kalau imami mesti panjang. Marah, lo kayak gini boleh ya, seperti itu. Ini diajarkan. Saya tadi itu bawa buku sebenarnya, ketinggalan di mobil Bapak Ibu. Mau saya tunjukkan sama panjenengan, silakan dimiliki bukunya, dicari. Buku itu judulnya Bapak Ibu, warnanya merah. Saya bawa pada Allah, kok kesini tadi cuma bawa fotokopian. Ada bukunya, sudah saya bawa. Judul bukunya itu adalah Marahnya Nabi. Agak tebel. Jadi contoh-contoh hadis-hadis Nabi pernah marah itu dalam keadaan apa saja. Lengkap. Penerbitnya Pustaka Ibnu Katsir. Silakan dimiliki buku ini. Ya, ada nggak usah di Gramedia sama Togamas? Insya Allah tidak ada. Jangan ada, ya. Karena ini kitab Arab, literatur Arab yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Yang mau nggak mau carinya ke daerah Surabaya Utara. Daerah mana ini? Apel. Daerah Mas Mansur, daerah Apel. Carilah di sana. Judulnya itu yaitu Marahnya Nabi. Judulnya itu. Penerbitnya Pustaka Ibnu Katsir, terjemahan itu agak
tebel. Bagus sekali contoh lagi. Nabi marah ketika yaitu marah kepada seorang pelukis makhluk bernyawa, dan ternyata lukisan itu ada di dalam rumah Nabi. Itu disebutkan dalam Sahih Bukhari nomor 6109. Jadi ceritanya Nabi itu gak mau masuk rumah. Aisyah sudah menyuruh masuk wahai Rasulullah. Nabi tetap gak mau masuk. Kata Nabi, gambar-gambar apa itu? Rupanya Aisyah itu pasang gorden. Itu gambar makhluk bernyawa, entah hewan, entah manusia. Ya, kalau tumbuhan tidak apa-apa, karena tumbuhan itu tidak hidup, ditiupkan roh. Meskipun tumbuhan itu makhluk hidup, tetapi dia tidak ditiupkan roh. Ini yang nggak boleh, itu yang ditiupkan roh, manusia dan hewan. Kata Nabi, gambar-gambar apa itu? Aku beli ini untuk tabir rumah kita. Maka Nabi SAW menarik tabir itu, disobek-sobek. Lalu kemudian Aisyah minta ampun, aku minta maaf. Yang menyebabkan putusan Allah. Sobek-sobek sama Nabi, marah Nabi. Ini boleh. Kenapa? Karena Nabi mengatakan satu pelukis gambar ini nanti akan disuruh oleh Allah menghidupkan gambarnya. Yang kedua, malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada figura-figura, foto-foto, gambar-gambar makhluk bernyawa, entah digital, entah lukisan. Termasuk boneka-boneka makhluk bernyawa, nggak boleh. Ya Ustaz, kalau bonekanya itu misalnya Angry Bird, apa ada orang kayak Angry Bird itu segitiga? Ada. Nah kalau Doraemon, ada nggak orang muda kayak Doraemon? Ya nggak ada. Berarti boleh? Boleh. Ya boleh. Nah ya nggak boleh tuh Barbie. Ada telinga, ada hidung, ada mata, ada jari. Jelas hanya rupanya. Itu nggak boleh. Ya, termasuk yang punya usaha manika, beauty, ada manikennya. Itu ya contoh yang biasanya patung itu. Meskipun kepalanya tok, katanya Rasulullah, intinya gambar itu kepala. Kalau kepala sudah dihilangkan, hanya tubuhnya saja, maka itu bukan gambar. Makanya di beberapa masjid itu seringkali itu gambar-gambar tata cara wudhu menampilkan gambar orang. Itu wajahnya diblurkan. Itu nggak apa-apa, diblur. Jadi hanya kelihatan leher sampai bawah, nggak apa-apa. Intinya gambar itu kepala. Intinya itu. Kalau kepala sudah dihilangkan, berarti termasuk karikatur. Iya. Itu apalagi karikatur itu menghina orang karena dia punya misi. Sebab itu di gambar itu di situ ada misi untuk menghina orang. Misalnya hidungnya dibesarkan atau matanya misalnya kayak dibuat kecil. Karikatur, makanya nggak boleh. Tapi kalau misalnya itu hanya badannya doang tanpa kepala, apa-apa, ya. Makanya dia juru lukis itu. Ustaz dapat sketsa untuk kejahatan itu di kepolisian, Ustaz. Kira-kira Bapak mengenal itu? Iya. Seperti apa? Rambutnya pirang. Selesai seperti ini. Nah ya kurang lebih seperti ini. Apakah boleh? Boleh, karena untuk mengungkap tindak kejahatan. Nah apa? Sebatas itu saja. Lebih dari itu nggak boleh. Ya, baik. Allah bisa. Jadi marahnya itu jelas syar'i. Ya, suami marah sama istri. Kan banyak istri zaman sekarang itu yang sok-soker itu sok terlalu akrab, sok geramnya itu nggak boleh kepada laki-laki yang bukan mahram. Contoh di masyarakat kita biasanya kan ada orang melijo itu ya, orang melijo yang jualan sayur itu ya, itu biasanya kan bukan perempuan, laki-laki. Kalau di tempat saya itu perempuan ada, laki ada di tempat saya. Ini misalnya laki-laki, si istri keluar misalnya, karena beberapa hari nggak kelihatan, si istri tanya, Bang, kemana saja beberapa hari kok nggak jualan? Sampai aku nggak masak, Bang, gitu ya. Sampai aku nggak masak beberapa hari. Kemana kok nggak dodolan, nggak jualan? Itu kemana? Kan nggak perlu tanya seperti ini. Maka ketika istri itu masuk ke rumah, suaminya harus menegur. Apa perlunya? Oh, perlunya kontak kenapa kok nggak masuk? Perlunya untuk aku itu apa? Ya, suami apa dia? Bukan kan? Bukan aku tanya, dia harus sama perlunya. Wanita tidak boleh memperbanyak panjang bicara sama laki-laki bukan mahram. Itu boleh suami marah. Justru kalau suaminya tidak marah, keliru. Ya, kemana saja kamu hari ini? Kemana? Loh, aku nggak bisa taklim. Kamu kan janjinya taklim, izinnya kan taklim. Terus mulai dari taklim sampai pulang siang begini. Loh iya, aku tadi mesisah, pakai ilmu mesisah. Ini banyak kayak begini perempuan-perempuan. Ya, ilmu mesisah. Tadi jatuh ada taklim atau taklim yang sakit di rumah sakit. Jadi aku yang mesisah.
Gak boleh seperti ini, marah boleh. Kenapa? Karena memang dasar izin. Kan ada WA, mestinya kan sebelum berangkat itu dia itu ngomong, aku mau kesini, aku mau kesini, kau izinkan atau tidak? Kalau udah diizinkan ya langsung pulang. Itu jadi kalau kita malah gak marah, anak perempuan kita keluar rumah gak pakai jilbab terus kita diam, salah. Harus marah. Mau kemana? Mau kemana? Istri keluar rumah pakai pamit. Kau mau kemana? Mau keluar terus pakai pamit seperti ini. Ya. Terus di rumah kamu kejutan terus keluar rumah si penilai gojek. Ya. Ini. Kamu itu tak nikahi sama mereka. Ya, kamu ini istri selesai. Kamu kalau di rumah ya pakai pamit ya. Keluar rumah kamu boleh pakai pamit. Marah. Jangan diam. Itu marah yang sapi. Itu. Lah kalau dibiarkan sedangkan wanita, Nabi pernah mengatakan wanita yang keluar rumah dengan aroma yang menyerbat, tercium aroma wanginya oleh laki-laki lain dan terangsang syahwatnya karena mencium aroma wanginya, maka wanita berzina pelacur, kata Nabi. Hadisnya sahih. Selamatkan keluarga kita. Jangan diam. Lah ini kadang-kadang marahnya tidak pada tempatnya. Lah ini yang nggak boleh ya. Jadi marah yang syar'i, yang betul-betul disyariatkan. Contoh-contohnya terlalu banyak Bapak Ibu, insya Allah nanti lain kesempatan. Terakhir penutup tips meredam amarah. Cuma 3 saja meredam amarah. Tips meredam amarah cuma 3 saja tipsnya. Satu, hindari debat. Jangan suka berdebat. Kita menyampaikan apa yang kita tahu, perkara itu tidak diterima, sudah doakan saja dapat hidayah. Gak perlu berdebat. Sekalipun kita berada pada posisi yang benar, gak usah debat. Apa kata Nabi SAW dalam riwayat Abu Dawud? Nabi mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rawdatil jannah liman taraka al-qira'ah wa in kana muhiqan. Aku dapat menjamin sebuah rumah di kebun surga untuk orang yang meninggalkan debat meskipun dia benar. Dapat rumah di surga orang yang meninggalkan debat meskipun dia benar. Gak usah debat kusir. Gak usah. Sampaikan ayatnya, sampaikan hadisnya. Kalau bisa fotokopinya, kok ternyata masih dibantah, doakan, tinggalkan majelisnya. Sudah, gak usah. Ini yang pertama, hindari debat. Yang kedua, karena gak ada manfaatnya. Semua akan mempertahankan ini, gak usah. Nomor 2, tinggalkan sedaguro yang mengarah pada kebatilan. Tinggalkan sedaguro guyonan, guyonan, ya, termasuk ngeprank. Tinggalkan, jangan suka ngeprank. Ya, goda orang, barangnya diambil orang itu keabakan. Begitu orang itu sudah kebingungan terus barangnya dikembalikan. Jangan suka guyonan atau ngeprank atau sesuatu yang batin, saling menghina, memberikan gelar yang buruk, saling mengolok-olok, meskipun guyonan. Ya, gitu. Jangan. Kenapa? Allah SWT berfirman, kalau nanti dibaca ya, surat nomor 17 Al-Isra, ya, ayatnya 53. Saya bacakan aja ya, perhatikan ya, surat 17 ayat 53. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzahu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka itu mengucapkan perkataan yang lebih baik dan benar. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Namanya guyonan, nah kadang-kadang tidak sadar, kebelablasan, menyinggung, ya. Semua pertengkaran itu kadang-kadang berawal dari guyonan. Kadang-kadang awalnya itu bercanda, tapi tersinggung, ada pihak yang kena. Ya, baik, hati-hati. Nomor 3, apabila masih membara marahnya masih membara, masih hati itu bergejolak, masih mangkal. Dia sudah tinggalkan debat, terus kemudian dia juga tidak bersedar gurau, canda yang bisa menimbulkan kebatilan, tapi hatinya masih mangkal. Ini yang nomor 3. Maka lakukan beberapa cara berikut ini. Ada 4 cara. Kalau masih marahnya itu masih memuncak, lakukan 4 cara berikut ini. 1, ucapkan ta'awudz minasyaitonir rajim. Istri misalnya, roe terus mulai pagi tidak kelar-kelar sampai
mulai matahari terbit sampai matahari terbenam. Terus sampai suami tidak terasa di rumah. Ya Allah, itu tolong gak usah marah. Ya caranya gimana? Kalau jengkel betul sudah top sudah dimangkel ya, baca tahu. Jangan diarahkan ke istri. Ya sama kamu dia. Emang kamu kira setan? Ya, ucapkan tahu. Terus dia tahu. Yang pertama, mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim nomor aslinya 2610 atau cetakan terjemahan nomornya 2236. Sebentar, saya bacakan aja. 2236. Nah ini, dua orang laki-laki saling memaki di hadapan Nabi. Dua laki-laki saling memaki di dekat Nabi, sehingga salah seorang dari mereka marah, matanya merah, menggembung urat-urat lehernya. Maka bersabda Rasul, sesungguhnya aku tahu sesuatu kalimat yang kalau dia mengucapkannya, maka marahnya akan hilang. Kalimat itu adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, jadi kalau kita sudah top marah kita, tolong jangan dituruti, baca tahu. Hindarkan aku dari godaan syaitan itu. Nah ini yang nomor satu. Yang kedua, membaca doa. Tolong tirukan semua doanya. Doanya ini riwayat Imam Ahmad. Tirukan saya semua doanya. Tolong dihafalkan ini doanya ya. Doa ketika marah memuncak. Kita tidak bisa menguasai hati kita. Tolong baca ini, maka Allah akan redam marah kita. Doanya adalah as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war-ridha. Saya ulang, as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war-ridha. Baik, aku memohon kepada Allah, aku memohon kepada perkataan yang benar pada saat marah dan ridho. Itu artinya ya, riwayat Imam Ahmad doa ini. Kita lanjutkan nomor 3. Jika marah belum reda, rubah posisi kita. Jadi kalau kita marahnya pas lagi berdiri, duduk masih hati itu masih terus, masih pengen marah, berbalik tiduran. Tidur itu masih tetap jengkel, terus kembali berdiri lagi, terus. Jadi jangan berada pada satu posisi. Setan sedang mengitari kita, setan sedang mengelabui kita. Suka rubah. Di ruang tamu masih pindah-pindah, yaitu misalnya ke tengah masih pindah ke belakang, terus seperti ini, ya. Jadi jangan keluar rumah ketika posisi marah sama istri. Jangan keluar rumah wahai para suami. Sebab apa? Sebab ada setan di luar yang kalau kita keluar, setan itu akan berkata, aku memahami perasaan. Curhatlah kepada, mungkin aku bisa, yaitu menjadi tumpahan daripada curhatan. Mungkin aku bisa membantu, itu ya. Akhirnya muncul wanita idaman. Makanya kalau marah jangan keluar rumah, sebab akan ada setan di luar sana yang akan mengatakan, aku kasihan melihat kau ini, aku bisa memahami perasaan. Waduh, ada kalau kena satu yang satu ini habis ada. Terutama mantan lama. Wah, habis sudah. Ini jadi biangnya orang ketiga dalam rumah tangga. Kenapa? Marahnya dibawa keluar. Selesai ke dalam rumah. Selesai. Makanya tolong istri, suami lagi marah, jangan keluar rumah. Kalau aku salah, aku minta maaf. Betul? Jangan keluar. Aku salah, ya aku salah. Jangan keluar rumah. Aku minta maaf. Mestinya istri begitu ya. Kadang ada seorang istri itu malas nyuruh suaminya pergi. Waktu betul aku baru sumpah pertama sumpah kamu lihat kamu tuh sumpah ya. Rasanya rumah ini surga kalau ada kamu belum ya. Tak boleh ya. Tak boleh. Terakhir belum terakhir. Yang keberapa? Yang keempat ya, memberi maaf kepada orang yang bersalah.
memberi maaf. Maafkan, maafkan. Maafkan. Saya tambahkan satu lagi terakhir, tipsnya adalah jika seseorang marah kepada kita, maka diam. Jadi kalau ada orang mau